dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Sebelum lanjut, saya akan mengadakan spesial giveaway uang tunai dalam bentuk saldo dana sebesar Rp500.000 untuk 3 orang yang beruntung apabila video ini tembus 1000 like. So, silakan kalian subscribe, like, komen, plus di video ini untuk mengikuti giveaway ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Nah, saya akan ke teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport channel ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, apa kabar kalian semuanya? Saya harapkan kepada kalian semuanya selalu dilancarkan aktivitasnya. Oke, nah ini ya, sesuai dengan intro saya tadi ya, ini saya baru saja menerima ya laporan dari beberapa subscribe channel Bang Kopil Official yang mengalami gagal bayar di pinjaman online home credit. Ya, kalian tahu kan, home credit ini adalah pinjaman online yang udah terdaftar di OJK. Tentunya di sini sangat legal sekali ya. Nah, di sini saya mendapatkan WhatsApp ya dari nasabah Galbay ini. Namanya tidak saya sebutkan ya, saya rahasiakan. Dia mengatakan dia telah gagal bayar di home credit, telah jatuh tempo ya. Tanggal pembayaran itu adalah pada tanggal 21 Juni 2022. Artinya sudah 1 hari lewat ya. Jadi dia belum mampu untuk membayar pinjaman tagihannya ya di home credit sebesar 1.500.000 satunya, dan satu lagi adalah 1.100.000 ya untuk pembiayaan multiguna gitu ya. Nah, tidak disebutkan di aplikasi apa ya pembiayaan home credit ini digunakan, tidak disebutkan karena yang bersangkutan menelpon saya tadi dan mengatakan bahwa debt collector akan datang ke rumah katanya, dan melalui email juga diberitahu agar segera dilunasi tagihannya. Nah, ini menarik ya guys ya, pagi-pagi udah diberikan laporan ya dari subscribe channel Bang Kopil Official. Nah, ini akan saya coba kupas di sini untuk memberikan pencerahan dan ketenangan ya kepada teman-teman yang mungkin pada saat sekarang mengalami gagal bayar di pinjaman online home credit gitu ya. Nah gitu. Oke, kita langsung saja di home credit gitu ya. Pertama kali kita mengajukan home credit itu kita akan diberikan titik wilayah ataupun juga kita akan diberikan limit ya, itu juga cukup besar, bisa mencapai 5 juta rupiah seperti yang pernah saya ajukan berapa lalu gitu ya, berapa waktu yang lalu. Dan limit ini bisa kita gunakan ya untuk melakukan belanja online ya, belanja online di aplikasi-aplikasi yang udah tersebar di seluruh Indonesia seperti Tokopedia dan Bukalapak dan sebagainya ya guys. Jadi juga bisa kita untuk melakukan pinjaman online juga di sini ya menggunakan home credit seperti di aplikasi Shopee gitu ya. SP Pinjam juga bisa kita menggunakan home credit ini. Nah gitu, yang jadi masalah sekarang apabila kita telat bayarnya di aplikasi ini, itu bagaimana gitu. Bagaimana nasib kita ya sebagai nasabah? Apakah kita akan didatangi oleh debt collector itu gitu? Sementara pada saat kita mendapatkan limit ya di aplikasi home credit ini, tentu kita akan diberikan titik-titik ya dimana kita bisa untuk menggunakan limit ini di daerah kita yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Sebagai contoh kasus di sini adalah Kota Bandung misalkan ya. Nah, di Kota Bandung tentu banyak ya tersedia gerai-gerai ya atau toko-toko yang bekerja sama dengan home credit gitu. Jadi dana itulah yang nanti kita gunakan ya, limit itulah yang tersedia di aplikasi home credit kita gunakan untuk pembiayaan multiguna ya. Nah, seperti yang dialami oleh sahabat Bang Kopil Official ini,
Tentu ya, kalau kita mengajukannya kalau kita menggunakan limit kredit itu untuk pembiayaan multiguna ya, apalagi daerah kita mengajukannya di daerah terdekat dari daerah kita, secara otomatis tentu akan didatangi oleh debt collector. Itu udah pasti kan, karena pada saat kita pengajuan pembiayaan multiguna ya, seperti kita ingin melakukan belanja online ya, menggunakan limit ini, seperti ingin membeli handphone mungkin ya, membeli televisi, membeli kulkas ya, dan juga kita ingin menggunakannya untuk pinjaman online ya, seperti di sekarang Kredivo gitu ya, otomatis kita akan didatangi oleh debt collector. Mereka akan menanyakan ya, karena ini sudah resmi OJK, udah pasti datang ke rumah kita atau di tempat kerja kita berdasarkan input alamat yang kita input ya di aplikasi pada saat pengajuan di awal gitu. Nah, jadi kalian yang gagal bayar di pinjaman online home credit, apabila kalian didatangi oleh debt collector, ya kalian hadapi saja gitu ya, tidak masalah. Ya, namanya kita melakukan pinjaman, ya udah, kita kan seharusnya kita ya dengan gagah berani ya, kita menghadapi debt collector gitu ya. Karena itu merupakan SOP dari perusahaan home credit ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada nasabahnya gitu ya, terutama yang gagal bayar. Jadi tidak usah risau teman-teman semuanya ya, yang gagal bayar di pinjaman online home credit, tidak usah risau ya, karena ya namanya juga kita melakukan pinjaman, tentu kita harus berani menghadapi risiko-risiko itu ya. Dan mungkin home credit juga saya lihat mereka sangat sopan, kalau saya lihat ya dari pengalaman teman-teman yang gagal bayar di home credit melaporkan itu, mereka sangat sopan guys, sangat sopan DC-nya gitu ya. Jadi kalian hadapi saja ya, dan kalian apabila mengalami kendala, kalian minta bagaimana pemecahannya gitu, apakah kalian bayar separuh dulu atau kalian bayar nyicil dulu, bisa gitu ya. Nah gitu, jadi semuanya ya silakan kalian hadapi saja gitu permasalahan apabila debt collectornya datang ke rumah gitu ya. Dan tetap memperhatikan ya, apabila debt collector datang ke rumah, kalian minta suratnya, ada surat dari surat tugasnya, tanda pengenal, itu harus kalian ketahui. Jangan-jangan mereka bukan dari debt collector home credit, bisa jadi seperti itu kan. Jadi kalian tinggal tanyain aja gitu, suratnya bapak dari mana gitu ya, dari perusahaan apa gitu. Nah, tanda pengenal, lihat surat jalannya, lihat tugasnya, kalau benar ya udah silakan masuk. Tapi kalau tidak ya sudah, kalian silakan usir saja, karena itu tidak ada hubungan sama masalah kalian kan gitu. Nah gitu ya. Jadi saya rasa sih sangat simpel sih caranya. Kalau mereka datang, kalian tinggal hadapi saja, minta penjelasannya, minta pemecahannya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan tagihan Anda ini. Nah gitu ya, seperti tadi saya katakan, mungkin kalian minta diringankan dulu atau dimajukan dulu gitu kan, atau minta juga diringankan pembayarannya, dikurangi, kalian bayar dulu separuh gitu. Tapi kalau nggak punya uang gimana Pak? Nah kalau nggak punya uang ya kalian langsung utarakan kepada debt collector yang datang itu, mungkin saya bisa melakukan pembayarannya pas saya ada uang gitu ya, dengan catatan ya kalian resikonya ya bunganya bakal nambah gitu ya, bunga tagihan pasti nambah gitu. Jadi itu risikonya kalau kalian mengulur-ngulur pembayaran gitu ya. Dan di home credit ini kalian tidak langsung masuk di BI checklist, tidak, tetap ditampung di data yang kita sebut dengan pusdapil. Jadi kalian masih aman lah untuk BI checkingnya gitu ya. Nah kalau untuk masuk penjara, Pak masuk penjara nggak? Masuk penjara tidak akan pernah ya guys, karena ini masuk dalam ranah hukum perdata. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mengalami kegalauan yang hebat ya, terutama gagal bayar di pinjaman online home credit. Semoga kalian sedikit lebih tenang dan bisa mencari solusinya ya, bagaimana tagihan pinjaman kalian di home credit bisa diselesaikan. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Gopil Official ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.